wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mendapat tugas dari matkul teologi agama tentang agama Hindu. Pada kesempatan kali ini, kami diberi izin untuk berkunjung langsung ke Pura Agung Girinata yang berada di Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Mari kita simak wawancara kelompok kami dengan narasumber Pak Nengah Wirta Darmayana. Jadi bahwa agama Hindu itu berasal dari India. Jadi turunnya Hindu itu juga berdasarkan ada istilahnya Smriti dan Sruti. Sruti itu artinya diterima langsung, wahyu itu diterima langsung. Kalau Smriti itu artinya bahwa itu dari orang-orang suci yang menerjemahkan itu. Sama sebenarnya dari agama Islam juga begitu, sehingga Weda itu yang namanya Catur Weda itu ada 4 itu. Ada 4 itu Weda itu adalah di samping itu dari penerimaan secara Sruti dan juga ada penerimaan secara Smrti, dan itu masih diturun-turunkan. Ini ada namanya ke dalam bentuk-bentuk lontar. Ada lontar, ada buku-buku turunannya seperti Bhagavad Gita, gitu, terus Upadesa dan sebagainya. Jadi itu Hindu itu dari India. Kemudian datang ke Indonesia itu abad ke berapa itu? Abad ke berapa tuh? Saya lupa itu. Datang ke Indonesia dengan berbagai sekte yang ada. Di Indonesia ini sebelum ada Hindu sudah ada keyakinan yang dianut oleh warga masyarakat Indonesia. Itulah sekarang menjadi keyakinan sekarang tergabung dalam bentuk MLKI itu, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Sebelum ada agama Hindu masuk ke agama Hindu kan agama pertama masuk ke Indonesia. Sebelum itu sudah ada keyakinan. Bali ada Bali Age. Hindu nih juga di Semarang nih juga di Jawa Tengah, di Indonesia pada umumnya sudah ada juga keyakinan. Nah, kenapa banyak sekte-sekte? Di India banyak sekte-sekte. Ya sama juga di Muslim kan banyak juga aliran-aliran itu. Kita tidak permasalahkan itu sebenarnya, kita tidak boleh. Kenapa? Kita harus maklumi karena Tuhan itu tidak tahu bentuknya kayak apa. Gitu? Apa gantengnya kayak jenengan? Kita kan tidak tahu semua. Tergantung dari bagaimana kita menginterpretasikan Tuhan. Ada orang India menginterpretasikan bahwa Tuhan itu seperti seperti Krishna, sehingga di India ada aliran Krishna. Gitu. Tuhan menginterpretasikan kok bijaksana bisa memberikan anugerah kepada kita seperti Ganesha, gitu, anaknya dalam cerita epic, cerita pewayangan disebut anaknya Siwa. Gitu. Ada namanya aliran Siwa dari India itu. Nah, di Indonesia waktu pertama kali banyak juga aliran-aliran itu. Hanya saja di Indonesia itu akhirnya Dangyang Nirarta itu adalah tokoh spiritual Hindu dari Jawa Timur itu mempersatukanlah aliran-aliran itu. Masuk waktu itu juga ada Buddha sudah masuk juga gitu. Akhirnya menjadilah Siwa Siddhanta. Sekarang Hindu di Indonesia itu pada umumnya adalah Siwa Siddhanta. Kenatipun doanya beda, dia menggunakan bahasa daerah. Hindu Sunda Wiwitan dengan Hindu Bali beda itu doanya gitu. Kalau di Bali pada umumnya menggunakan bahasa Sanskrit dan bahasa Jawa kuno. Orang berdoa itu. Kalau Hindu Kaharingan di Kalimantan beda lagi dia gitu. Bahwa dia menyebut Tuhan bukan Ida Sang Widi Wase. Seperti sebutan Ida Sang Widi di Jawa dengan di Bali. Kalau di Jawa di Bali kan Ida Sang Widi Wase. Bahkan di Jawa ada juga disebut dengan bukan Ida Sang Widi Wase.
macam-macam juga ada sebutannya gitu. Tapi itulah Tuhan dengan segala manifestasinya gitu. Tidak ada dalam Weda yang ada catur warna. Catur warna itu strata sosial dalam kehidupan kita ini. Pembagian tugas-tugas dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita biasa ada juga ini. Kalau yang namanya kiai, brahmana dia. Ustadz, kiai pasti brahmana. Hanya bedanya di Hindu itu, brahmananya Hindu itu benar-benar dia tidak terikat dengan duniawinya, tidak ikut nyoblon. Kalau orang sudah menjadi brahmana, jadi pemangku, jadi pendeta gitu, Hindu tidak ikut ya, ikut-ikutan ngurusi masalah nyoblon, atau pilkades gitu. Kalau disogok nanti ada aja. Udah nggak ikut mikir gitu dia. Gitu. Benar-benar dia fokus sudah ke Tuhan gitu. Terus ada juga kalau yang prajurit, tentara, polisi, kesatria gitu. Terus ada lagi dalam bidang ilmu pengetahuan, pedagang, ya. Kemudian pekerja itu kaum pelaksana itu adalah sudra. Nah itu kedudukannya tidak ada tinggi rendah. Kalau dalam Weda itu egaliter dia, sejajar dia, saling membutuhkan maksudnya. Gitu. Semua orang jadi pendeta sapa sing kon gawe bangunan. Gitu artinya. Agama Hindu mengenal, dalam agama Hindu itu ada yang namanya siklus, disebut dengan hukum alam. Hukum alam ini, dunia ini akan berputar begitu. Disebut dengan reda dalam agama Hindu. Reda artinya hukum alam yang memang bertujuan untuk mengharmonikan alam. Jadi ada lahir, hidup, mati gitu. Itu pasti. Ada zaman pembangunan, zaman kejayaan, nanti ada zaman juga gitu. Bencana itu pasti ada gitu. Kalau menurut teologi Hindu yang namanya bencana tsunami kayak gitu itu sudah kiamatnya itu. Karena di Islam, di Hindu nggak ada nggak ada kiamat di Hindu. Di dunia akan berputar terus gitu menurut konsepnya Hindu gitu. Sama dengan kupu-kupu yang indah, kemudian nanti bertelur, dia menjadi kepompong jelek banget, tidak ulat, nanti kepompong, balik lagi, itu disebut dengan reda. Percaya dengan adanya surga dan hanya saja tujuan hidup ini kita tidak mencari surga dan tidak mencari neraka dalam Hindu. Jadi gini konsepnya deh. Hindu itu tujuan kita hidup itu nanti adalah mencapai moksartam jagadita, moksa. Kalau panjangnya itu moksartam jagadita yaca iti dharma. Menyatunya roh kita ini. Jadi kita saya kasih gambaran begini. Kalau Hindu tuh keyakinan Hindu kan ada 5, disebut dengan Pancasara. Orang Hindu percaya dengan adanya Tuhan. Tuhan itu satu adanya. Apapun sebutannya, gitu. Orang Hindu mengenal seperti itu. Ada yang menyebut Allah, katanya ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut Sang Widi gitu. Itu Tuhan bagi Hindu sama saja. Kemudian percaya dengan adanya Atma. Gitu. Atma ini roh yang ada di dalam tubuh kita ini loh. Gitu. Atma atau roh itu. Siapa sih Atma dan roh itu? Manusia belum bisa buat sampai sekarang ini. Karena Atma dan roh menurut teologi Hindu adalah percikan dari Tuhan. Gitu. Makanya dalam teologi Hindu ada istilah Wasudewam Kutumbakam. Artinya kita semua makhluk ini, sesama manusia ini adalah bersaudara. Gitu. Tidak hanya orang Hindu dengan sesama orang Hindu kita bersaudara, tapi kita semua manusia ini bersaudara. Kenapa kok semua bersaudara? Karena percikan dari Tuhan, sumbernya kita ini hidup satu, masing-masing ini sumbernya ada satu dan ada Tuhan dalam tubuh kita, percikan Tuhan. Baru mengkait dengan yang keyakinan yang ketiga ini, yakin dengan adanya hukum karma pala. Bahwa hidup ini tidak hanya sekali, nggak ada kamu di orang agama Hindu, yuk kita hidup sekali, ayo enak-enak ke wae jeng-jeng wae ya sebendina gitu. Nggak ada kita di Hindu gitu. Kita hidup akan berulang sesuai dengan karma kita.
kita sekarang ini perbuatan kita baik enggak gitu. Kalau baik menurut konsepsi Hindu, banyak baiknya kita rada lama mengenyam di sorga gitu. Tapi kalau banyak jeleknya kita di neraka nanti. Kita pasti akan mengenyam neraka, mengenyam juga sorga. Tergantung karma kita di dunia ini gitu. Kalau belum kita bisa mencapai moksartem, cum laude namanya di sini baratnya gitu, cum laude, ya kita balik lagi hidup nanti. Reinkarnasi kita. Gitu. Dan kualitas hidup kita sekarang ini tergantung lagi dengan karma kita dahulu gitu. Ada orang kerjaannya sudah wiridan wae bendino gitu, nggak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi kok menggo korepen gitu. Nah, kan ada kan di dalam dunia kita seperti itu. Kalau bagi Hindu itu bisa saja karena dia dalam kehidupan yang sebelumnya juga nggak berdigasan mungkin gitu loh. Begitu sebagai sebaliknya, orang begitu ceprot kok ya sugih terus gitu loh, enak terus. Begitu ceprot lain, apa ya? Karena dulu dalam kehidupan yang dulu dia baik. Kalau kita mau seperti itu, hiduplah sekarang ini harus baik gitu. Kuncinya begitu di Hindu itu. Nah yang ketiga tujuan kita, yang kelima tujuan kita moksa. Baliklah kita cepat berbuat baik di dunia ini sebaik-baiknya sehingga kita bisa moksa. Kalau sudah moksa kita nggak terikat lagi hidup ke dunia. Kalau menurut orang Hindu, ada konsepsi Hindu, hidup di dunia nggak enak. Hidup di dunia ini adalah ujian berat gitu. Makanya ada istilah suka duka lara pati, suka tok ini satu. Ada suka duka bersedih, lara sororan pati mati gitu. Enaknya cuma satu tok di dunia ini. Habis itu senang, kita sekarang senang, wah udah lagi sedih pikiran kita gitu. Nah kalau udah kita moksa sudah tidak mengalami lagi. Tujuan hidup kita adalah itu. Untuk bisa seperti itu, perbuatlah baik sebaik-baiknya. Diceritakanlah dalam cerita Ramayana, Mahabharata itu. Yang bisa moksa itu cuma Pandu gitu. Karena dia tidak pernah berbohong, tidak pernah ini. Pandu yang bisa moksa menjaga kita. Sedangkan Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa nggak bisa dia. Jadi contohkan seperti itu. Sekian yang dapat kelompok kami berikan. Semoga bermanfaat dari apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut. Dan kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.